semuanya. Di sini kita lagi di kebun kampus Universitas Siliwangi yang ada di Mugarsari. Di sini kita lagi melakukan pemanenan tanaman yang telah ditanam oleh mahasiswa agroteknologi. Kita sebagai mahasiswa agribisnis sedang mengatur strategi pemasaran yang akan diterapkan dalam pemasaran tanaman yang telah dipanen oleh kita bersama. Setelah berminggu-minggu merawat tanaman dengan penuh kasih sayang, kini saatnya kita memetik hasil panen kita yang melimpah. Hari ini kita akan memetik kangkung organik, sawi organik, dan juga pakcoy organik yang tumbuh dengan sehat. Sayuran ini tidak hanya lezat, tetapi juga kaya akan nutrisi yang baik untuk kesehatan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama memetik hasil panen kita dan proses budidaya kita, dan merayakan keberhasilan kita sebagai petani organik. To get to you, to get to you, to get to you. Panen merupakan hal yang menyenangkan. Siapa sih yang gak suka sama panen? Tapi di balik semua itu masih ada satu tahap lagi yang jangan dilewatkan, yaitu proses pasca panen. Pasca panen sendiri meliputi penyortiran, pensucian, dan pemakingan. Tujuannya adalah untuk mempertahankan kualitas produk tanpa menggunakan bahan kimia sintesis, sehingga produk tetap sehat, ramah lingkungan, dan bernilai tinggi. Langkah pertama dalam metode pasca panen adalah penyimpanan. Untuk mempertahankan kesegaran produk, gunakan tempat penyimpanan yang bersih, kering, dan berventilasi baik. Pengemasan produk memerlukan bahan yang ramah lingkungan dan tidak mencemari. Pastikan kemasan tertutup rapat untuk melindungi produk dari debu, serangga, atau kontaminasi. Dalam memasarkan produk organik, diperlukan strategi yang tepat untuk mencapai titik pasar, meningkatkan kesadaran konsumen akan kebermanfaatan sayuran organik, dan memastikan keberlanjutan usaha. Nah, apa aja sih rencana strategi yang akan kita lakukan? Yuk kita simak. Halo, jadi sekarang kita mau kemana teman-teman? Kita akan mengantarkan pesanan dari dosen-dosen yang ada di kampus 1. Bye! Target pasar produk organik yang kita rencanakan adalah ditujukan untuk konsumen atau masyarakat yang peduli dengan kesehatan dan lingkungan. Biasanya, mereka memiliki gaya hidup sehat dan ramah lingkungan sehingga memilih produk alami dan bebas bahan kimia. Metode promosi yang akan kami gunakan adalah melalui online dengan menggunakan media sosial seperti WhatsApp dan Instagram. Konten untuk pemasaran dapat berisi perkenalan produk dengan kualitas yang menarik dan video edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap sayuran organik. Saluran distribusi dilaksanakan dengan metode direct to consumer, yaitu penjualan dilakukan langsung kepada konsumen tanpa melalui perantara. Konsumen dapat memesan langsung melalui chat WhatsApp, kemudian pesanan akan diantarkan. Contoh kegiatan pemasarannya dengan membuat konten video edukasi tentang manfaat produk organik dan tips memasak makanan sehat. Dalam menjalankan usaha taninya, seorang petani harus bisa menghitung atau menganalisis kelayakan usaha yang sedang dijalankan. Karena analisis usaha ini bertujuan untuk mengetahui apakah usaha yang sedang dijalankan ini memberikan keuntungan atau malah kerugian. Nah, beberapa indikator yang umum digunakan pada analisis kelayakan usaha tani diantaranya biaya produksi, keuntungan, dan juga pendapatan. Selain itu, analisis kelayakan usaha juga dapat digunakan untuk mempertimbangkan pada masa tanam berikutnya berapa biaya yang akan dikeluarkan agar input yang dikeluarkan menghasilkan output sesuai dengan yang diinginkan. Untuk lebih jelasnya, yuk simak penjelasan berikut. Sebelum mengetahui berapa keuntungan yang kita dapatkan, kita harus mengetahui terlebih dahulu berapa harga pokok produksi, harga jual, volume penjualan, serta biaya-biaya yang digunakan. Diketahui bahwa harga pokok produksi atau HPP dari semua jenis sayuran yaitu sebesar Rp10.000 per kilogram.
Sedangkan untuk harga jualnya sendiri, dari setiap sayuran kami menjual dengan harga yang bervariatif, mulai dari Rp15.000 sampai Rp20.000 per kilogram. Sedangkan untuk volume penjualan, kami mengambil sebanyak 4,125 kg sayuran untuk kami jual kembali. Nah, dari sini kita dapat menghitung berapa biaya-biaya yang kita gunakan untuk penjualan ini. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa biaya pembelian sayuran dari lahan yaitu sebesar Rp41.250. Sedangkan yang kedua yaitu ada biaya transportasi. Biaya transportasi yang kita gunakan untuk mengantar sayuran yaitu sebesar Rp5.000, sehingga total biaya yang digunakan yaitu sebesar Rp46.250. Dari data-data tersebut, kita dapat menghitung berapa penerimaan dan juga keuntungan yang kita peroleh. Yang pertama ada penerimaan atau revenue. Seperti yang tertera pada tabel, dapat diketahui bahwa total penerimaan dari setiap jenis sayuran yang kami jual yaitu sebesar Rp70.000. Untuk yang kedua yaitu keuntungan. Keuntungan dapat diketahui atau diperoleh dengan cara mengurangi penerimaan dikurangi dengan total biaya. Usaha penjualan sayur organik memiliki potensi keberlanjutan yang cukup baik, baik itu dilihat dari aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan demikian, usaha penjualan sayur organik tidak hanya menghasilkan keuntungan finansial, tetapi juga memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat dan lingkungan. Usaha ini dapat terus berkembang secara berkelanjutan jika dikelola dengan strategi yang tepat.